Apa yang mau kita bahas malam hari ini, Bapak Ibu? Ini topik yang nggak ada habisnya untuk bisa kita bahas tentang perjalanan pemulihan jiwa. Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan seperti biasa, Bapak Ibu, pertanyaan why, pertanyaan kenapa gitu ya. Menurut Bapak Ibu, kenapa sih kok pemulihan jiwa itu jadi penting? Why? Mengapa kita perlu pulih jiwanya? Kenapa kita perlu jernih secara emosi, pikiran, perasaan? Coba tulis di chat box, berikan alasan ya. Kenapa pulih itu penting? Ayo, saya tungguin jawabannya. Hmm? Supaya tenang, oke. Supaya sehat lahir batin. Kalau jiwanya sehat, hidupnya bahagia, oke. Apalagi biar nggak gila, biar bisa tetap waras dalam keadaan apapun. Menjaga kewarasan, oke, sip. Makasih ya Bapak Ibu untuk yang sudah respon, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube streaming. Iya, kenapa kok pemulihan jiwa itu penting? Karena gini, saya mau bilang hampir semua masalah hidup kita itu berawal dari ketidakmampuan kita untuk mengendalikan ruang batin. Setuju nggak? Hampir semua masalah dalam hidup itu awal mulanya karena kita terhimpit dalam beban batin. Ada luka yang mungkin nggak kunjung pulih. Ada kesedihan yang nggak kunjung usai. Ada kecemasan yang itu nggak hilang-hilang. Ada kebencian yang disimpan. Ada mungkin rasa bersalah yang itu bikin kita sampai putus asa. Ada rasa malu mungkin yang itu menyesakkan dada. Jadi ini memang perlu kita sangat-sangat perhatikan Bapak Ibu. Makanya kalau kita terampil dalam memulihkan jiwa, kalau kita bisa mengendalikan ruang batin, emosi kita, kita punya kemampuan untuk bisa pulih. Ini adalah pondasi yang sangat penting untuk perubahan pada banyak sekali aspek hidup. Kalau pondasi ini belum baik, kalau seseorang itu belum selesai dengan dirinya, nanti akan ada banyak sekali hal-hal yang itu akan menghambat gerak langkah hidupnya. Ya nggak Bapak Ibu? Kenapa sih kok saya itu berusaha konsisten untuk membahas tentang tema ini? Karena kalau ini belum beres, nanti ilmu apapun yang kita pelajari, atau mungkin usaha apapun yang kita lakukan, supaya kita bertumbuh, supaya kualitas hidup kita lebih baik, itu nanti banyak hambatannya. Ya nggak? Itu nggak akan optimal. Urusan jiwa yang belum pulih itu Bapak Ibu, jiwa yang belum jernih, itu dampaknya pada banyak sekali aspek hidup. Pada karir, pekerjaan, bisnis mungkin, dalam keluarga, dalam hubungan, ya nggak? Dalam parenting, pengasuhan. Saya beberapa waktu yang lalu, ini karena tahun ajaran baru ya, saya diminta ngisi di beberapa sekolah untuk orang tua murid, ya, wali murid, dan juga untuk para guru di beberapa sekolah. Kemarin di Sidoarjo saya ngisi di Raudatul Jannah, lalu kemarin di Jakarta Timur saya ngisi di Embun Pagi untuk para gurunya. Saya bilang begini, toxic parents, orang tua yang toxic, termasuk juga toxic teacher, ya, guru-guru yang toxic itu selalu bermula dari luka yang nggak selesai. Ya nggak Bapak Ibu? Makanya ini berdampak nih dalam banyak sekali aspek hidup kita. Yang namanya hidup itu Bapak Ibu, kita akan ngalamin ups and down. Ya nggak sih? Ada mungkin masa-masa kita tuh terpuruk secara batin, kita ngerasa sedih, akan ada masanya itu. Kita kehilangan sesuatu, bahkan cenderung kita depresi gitu ya, naudzubillah. Kita cemas sampai anxious.
Kemarin ada salah satu peserta di Banda Aceh, dia bilang, coach katanya, saya itu 2 tahun anxiety katanya. Nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu orang. Tapi alhamdulillah lewat bukunya Coach Sony, dia bilang, saya sembuh, saya pulih. Banyak orang yang kejebak di sini, Bapak Ibu. Dan kalau yang ini nggak beres, efeknya kualitas hidup kita akan memburuk. Ya, bisa difahami ya Bapak Ibu. Ini suara saya jelas ya, ngomong-ngomong ya. Di Bogor lagi hujan nih, mudah-mudahan sinyalnya aman-aman aja ya. Jadi perjalanan pemulihan jiwa ini penting banget. Kalau ininya nggak selesai, nanti efeknya pada banyak sekali aspek hidup. Maka saya berusaha konsisten ya untuk mengangkat tema-tema ini dalam beberapa kesempatan. Baik itu lewat webinar seperti ini, baik itu lewat buku-buku yang saya tulis, lewat konten-konten sosial media yang coba saya hadirkan. Karena ini pondasi. Oke, Bapak Ibu? Baik. Nah sekarang saya mau nanya, bagaimana Anda memaknai pulih? Atau kita mungkin sering menyebut kata healing gitu ya. Oh iya saya butuh healing nih coach. Nah sekarang saya mau nanya, apa sebetulnya yang Anda maksud ketika Anda menyebutkan kata healing gitu? Pulih. Karena hari ini kata healing itu mulai dipahami dengan makna yang agak bias. Ya nggak sih Bapak Ibu? Coba jujur aja deh kalau disebut kata healing, apa yang langsung keinget? Ayo, liburan, jalan-jalan. Ini kan jadi bias maknanya. Seakan-akan healing itu jadi sempit maknanya. Padahal healing itu nggak sesempit itu Bapak Ibu. Healing itu punya makna yang lebih dalam. Proses pemulihan jiwa, pemulihan diri. Kalau saya sering menyebutnya inner journey. Apa itu inner journey Bapak Ibu? Perjalanan ke dalam diri. Ternyata jalan-jalan yang paling penting itu bukan jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Kita sering sibuk mencari jalan keluar, tapi kita lupa mencari jalan ke dalam. Jadi proses pulih itu adalah sebuah perjalanan ke dalam yang sebuah upaya gitu ya untuk bisa memulihkan diri kita, baik itu secara fisik, secara mental, secara emosional, sampai secara spiritual. Artinya, memang ada sebuah keadaan yang itu perlu dipulihkan. Di situ mungkin ada luka, di situ mungkin ada sakit, fisik maupun psikis ya. Dan kita kan sebagai orang beriman, Bapak Ibu, kita paham bahwa yang namanya luka, yang namanya sakit, itu kan pada hakikatnya adalah kebaikan. Itu bagian dari ujian, iya nggak sih? Dan sebagaimana ujian pada umumnya, output dari ujian itu apa sih? Kalau respon kita tepat, maka sebenarnya ujian itu akan membuat kita jadi hamba yang lebih baik. Ya, dan kalau kita ngomongin respon, respon itu kan dimulai dari dalam, dari pikiran, dari perasaan. Sebelum kita merespon sesuatu dengan sikap dan tindakan, kita kan mengawali respon itu dari pikiran dan perasaan. Makanya kemampuan, keterampilan untuk bisa pulih, kalau saya menyebutnya self-healing skill. Coba diulang apa? Self-healing skill. Itu keterampilan yang sangat fundamental, yang itu perlu kita miliki. Coba Bapak Ibu, menurut Anda keterampilan apa aja sih yang paling penting dalam hidup? Misalnya apa? Keterampilan yang ini kayaknya basic ya, yang perlu Anda miliki. Misalnya apa? Keterampilan bahasa misalnya. Bisa ngomong tuh penting coach. Ya, saya setuju. Apalagi keterampilan nyetir misalnya. Bagus. Buat ibu-ibu keterampilan masak, ya kan?
Ya, itu basic skill untuk bisa apa punya hidup yang berkualitas lah. Minimal kan ya masak-masak yang sederhana lah buat melayani suami gitu kan nanti kalau sudah menikah gitu. Keterampilan ngurus rumah, keterampilan bersih-bersih gitu kan. Ada banyak sekali keterampilan dasar dalam hidup yang itu perlu kita latih terus. Nah, tapi kita sering lupa dengan keterampilan untuk bisa pulih gitu. Self healing skill. Dan teman-teman ini tuh butuh dilatih. Ini tuh nggak bisa cuman dengerin webinar sekali dua kali, enggak. Itu butuh latihan. Ya, masih ingat nggak yang sering saya sampaikan? Proses belajar itu melewati tiga fase kan? Apa aja? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Apa? Tahu, mau, mampu. Yang pertama mungkin kita tahu. Oke, tahu. Tapi orang yang tahu tuh belum tentu mau. Ah, saya udah tahu, coach. Udah tahu saya. Tahu saya. Iya, tahu sih. Tapi yang tahu itu belum tentu mau. Kadang-kadang cuma tahu aja, tapi ilmunya nggak berkah. Nah, salah satu ciri ilmu itu berkah ketika apa-apa yang kita tahu meresap ke dalam jiwa, berubah jadi mau. Itu udah next level tuh. Tapi itu belum selesai. Kenapa? Karena orang yang mau pun belum tentu mampu. Iya nggak Bapak Ibu? Coba sekarang saya tanya. Bapak Ibu tahu sabar nggak? Tahu nggak sabar? Tahu kan? Mau nggak jadi orang sabar? Mau, Coach. Pertanyaan berikutnya, mampu nggak? Nah, kalau ditanya mampu atau enggak, jawabannya belum tentu. Belum tentu. Mengubah dari tahu, mau menjadi mampu, itu tuh nggak ada jalan lain, Bapak Ibu. Cuman satu jalannya, apa? Latihan. Coba diulang sama-sama. Apa? Latihan. Nggak ada orang yang langsung bisa tuh nggak ada, Bapak Ibu. Kalau ngomongin keterampilan, orang yang langsung bisa tuh nggak ada. Ya, kalau Anda ngelihat ada orang jago main bola gitu ya. Siapa yang baru juara Piala Dunia nih? Hah? Lamine Yamal misalnya. Rodri, wah, Lionel Messi, atau Cristiano Ronaldo. Itu mereka jago main bola tuh nggak tiba-tiba. Itu proses latihan panjang. Kalau ada orang jago ngomong, jago masak, jago main badminton misalnya. Itu tuh nggak tiba-tiba. Itu proses latihan panjang. Sama orang-orang yang terampil memulihkan jiwanya, orang-orang yang jago berlapang dada, orang-orang yang pintar banget menata pikiran dan perasaannya. Itu tuh latihannya panjang, Bapak Ibu. Iya. Makanya saya punya program yang paling cocok, program untuk mengasah keterampilan itu program mentorship. Saya seorang trainer Bapak Ibu dari tahun 2015 mungkin resminya lah ya. Saya jadi trainer dan udah berbagai macam pendekatan saya coba, baik itu yang training, seminar, setengah hari, training sehari gitu ya, macam-macam. Tapi menurut saya yang paling powerful, yang paling ampuh untuk menghadirkan keterampilan supaya kita mampu itu lewat pendekatan mentorship. Mentorship tuh sedikit-sedikit tapi dilatih terus. Iya. Makanya saya mengajak latihan bareng nih Bapak Ibu. Ada nggak yang mau latihan bareng sama saya? 40 hari kita latihan sama-sama untuk terampil memulihkan jiwa. Nah, nama kelasnya nanti Let It Flow. Nanti akhir Juli ini ya. Udah ada 100 orang yang daftar nih Bapak Ibu. Saya nggak buka banyak-banyak, maksimal 200 tuh udah mentok banget lah ya. Supaya kalau kebanyakan nanti malah kurang kurang intim takutnya. Ini udah ada 100 orang yang daftar, saya tutup maksimal di 200, saya bilang ke teman-teman. Jadi ayo sebelum kehabisan seatnya di bulan Juli ini. Nah ini satu upaya kita untuk berlatih, Bapak Ibu. Jadi
Kalau pertanyaannya, mengapa kita perlu pulih? Karena yang seringkali memberatkan langkah kehidupan kita itu beban batin. Nanti teman-teman yang mau daftar, nanti ada linknya ya, nggak usah khawatir. Nanti saya kasih linknya, dibagikan nanti sama tim tim admin. Kenapa kita perlu pulih? Yang bikin hidup kita berat itu beban batin. Banyak orang yang akhirnya nggak mampu berupaya untuk menjadi diri yang terbaik. Karena apa? Karena dia terkunci oleh beban batin negatif yang itu nggak bisa dia lepas atau nggak mau dia lepas. Akhirnya bahkan beban batin itu berdampak pada kesehatan fisik. Ya nggak? Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, strata tertinggi dalam kesehatan itu kan bukan cuma sehat fisik, tapi sehat juga jiwanya. Bahkan kalau dalam bahasa para ulama itu afiah. Afiah itu bukan cuma sekedar sehat fisik. Karena berapa banyak orang yang badannya sehat, tapi gelisah pikirannya. Ada nggak yang kayak gitu? Sehat sih, tapi gelisah pikirannya, resah hatinya, cemas siang malam. Karena balik lagi, pada badan yang sehat, belum tentu jiwanya sehat. Bahkan yang kita minta tuh afiah. Bukan cuma sehat, tapi afiah. Kan kalau kita mendoakan orang, mudah-mudahan sehat walafiah. Sehat walafiah. Nah, afiah itu jiwa, raga, lahir batin, insya Allah. Bahkan kalau kita ngomongin sakit fisik sekalipun, eh, besar kemungkinan perlu didiagnosa juga pikiran dan kejiwaannya. Kalau pengalaman saya, Bapak Ibu, sebagai seorang terapis, sebagai seorang coach ya, banyak sekali penyakit fisik itu efek dari ruang batin yang tidak tertata. Kita sering melupakan urusan pikiran, perasaan, kolbu, gitu loh. Jadi ini penting nih Bapak Ibu. Ini satu skill yang perlu terus kita asah. Belajarnya sekali, kepakainya seumur hidup. Ya. Belajarnya sekali, kepakainya seumur hidup. Oke ya, supaya kita tuh produktif dalam amal soleh, nggak banyak hambatan atau sumbatan-sumbatan jiwa. Yang namanya masalah tuh Bapak Ibu kita akan ngalamin, ya kan? Ini perlu terus saya ingatkan. Supaya kita, kenapa kita perlu pulih? Supaya kita betul-betul punya energi positif untuk menghadapi hidup. Yang namanya ujian, kesulitan, beban, itu tuh watak asli dari kehidupan dunia. Jadi kita nggak perlu heran. Ada masanya kita ngalamin luka, ngalamin sedih, ngalamin cemas. Itu bagian dari hidup. Kalau kata penulis kitab Al-Hikam, la tastaghrib wuku'al akdar. Kamu tuh jangan heran kalau dalam hidup ini ketemu berbagai macam kesulitan-kesulitan. Karena memang itulah watak asli dari kehidupan dunia. There are always problem. And that is not the problem. Masalah akan selalu ada. Dan bukan itu masalahnya. Yang namanya hidup itu life is never flat, Bapak Ibu. Dalam perjalanan kita berperan di hidup ini, yang namanya stres itu sebuah keniscayaan, ya nggak? Kita punya stresnya masing-masing, jadi jangan suka kegeeran, merasa dirinya yang paling stres. Enggak, kita punya judul beda-beda Bapak Ibu. Stresnya bagi seorang ayah misalnya apa? Seorang ayah stresnya mungkin berjuang, menjemput rezeki, cari nafkah. Itu ibadah yang besar loh. Bekerja kantoran di kota-kota besar, setiap hari macet, setiap hari bersahabat dengan asap kendaraan bermotor, debu jalanan. Ya, ada yang berbagai macam tantangan, tekanan dalam bisnisnya mungkin mikirin tagihan listrik, SPP, sekolah anak, uang belanja bulanan. Ya itu ada bagian di situ. Atau ibu rumah tangga, ada nggak stresnya? Oh banyak stres ibu rumah tangga. Apa stres ibu rumah tangga? Bagaimana dia memastikan rumah ini menjadi tempat yang paling aman dan paling nyaman. Bangun pagi, ketemu cucian numpuk mungkin, beres-beres rumah, ya nggak masak, ngurus anak. Itu juga bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Kita itu punya bagiannya masing-masing.
goncangan-goncangan hidup tuh akan kita rasakan dengan judul yang berbeda. Ada yang goncangannya urusan finansial. Di sisi lain ada yang ekonomi baik-baik aja, goncangannya urusan keluarga misalnya, kena penyakit, kehilangan sesuatu. Itu sebuah keniscayaan. Kadang-kadang kita tuh kalau lagi punya masalah suka merasa si paling menderita sedunia. Enggak, kita punya bagiannya masing-masing. Dan kadang-kadang kita suka nggak sadar nih gejala-gejala eh, sumbatan batin gitu ya. Coba saya mau nanya, kira-kira apa Bapak Ibu? Gejala kita nih udah mulai perlu pemulihan jiwa. Apa coba misalnya ya? Secara fisik kita gampang capek misalnya. Oh kok sakit kepala ya? Kok otot kaku ya, tegang ya? Kok dada nyeri ya, susah tidur ya? Nah, itu udah tanda-tanda tuh gangguan lambung, udah penyakit sejuta umat. Atau kalau secara psikis ya itu gampang marah, gampang frustrasi, ya pengennya menarik diri dari pergaulan, susah konsentrasi, mondar-mandir nggak jelas. Ya. Nah ini gejala-gejala yang perlu kita sadari. Yang namanya mikir itu pasti Bapak Ibu. Tapi kalau sampai kepikiran, nah itu masalah. To think, ya thinking itu perlu kita sebagai manusia ya perlu mikir. Tapi kalau sudah overthinking, nah itu kan masalah. Nah, bagaimana kita tuh ngebawa setiap apa yang kita pikirkan jadi zikir. Kan gitu kalau orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita lihat lagu Indonesia Raya Bapak Ibu, coba perhatikan urutannya ya. Masih ingat nggak? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu indah banget loh urutannya. Jadi lewat lagu ini, lagu kebangsaan kita nih Bapak Ibu, ini kan nggak main-main ini yang ngarang lagu ini eh, pasti punya filosofi, punya dasar, punya argumen. Jadi ternyata bangunlah jiwanya itu lebih dulu sebelum bangun badannya. Ini sebuah isyarat kesehatan mental tuh penting. Bahkan ini disebut lebih dulu sebelum sehat fisik. Ini berulang kali saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang itu yang nggak sadar bahwa kesehatan mental itu penting banget. Bahkan ini bisa jadi lebih penting dibandingkan sehat fisik. Ya. Karena gini, ada orang yang fisiknya nggak sehat, tapi selama mentalnya sehat, dia masih punya kekuatan dan masih well function gitu, masih bisa berfungsi secara baik, masih bisa berkontribusi. Tapi ada orang yang fisiknya sehat, mentalnya nggak sehat, itu nggak bisa berfungsi dengan baik, nggak bisa ngasih manfaat. Tentu dua-duanya dong, iya itu udah pasti, itu nggak usah ditanya. Yang paling baik ya dua-duanya, sehat jiwa raga, sejahtera lahir batin. Tapi saya mau ngomong, kalau kita perlu memilih mana yang lebih penting, kita perlu membedah kedua hal ini dalam situasi yang dikotomis gitu. Coba Anda bayangkan ada orang yang sakit secara fisik, tapi mentalnya sehat. Itu masih bisa berfungsi secara baik di masyarakat. Masih bisa ngasih kontribusi, masih bisa ngasih saran-saran perbaikan, minimal kepada keluarganya deh. Tapi bayangkan kalau ada orang yang secara fisik sehat, tapi mentalnya nggak sehat, itu malah bisa jadi bahaya. Jadi psikopat gitu kan. Jadi pembunuh tuh. Nauzubillah. Jadi koruptor misalnya. Koruptor tuh sakit mentalnya Bapak Ibu. Jadi ini jelas sekali. Tentu kita ingin sehat fisik dan mental. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih penting, dengan tegas saya menjawab, sehat mental dulu. Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan urusan mental health ini berdampak pada banyak sekali aspek hidup. Berpengaruh pada pekerjaan, tadi ya balik lagi, berpengaruh pada parenting, pengasuhan kita, hubungan. Orang tua yang masih banyak luka itu yang kena getahnya anaknya. Guru yang masih banyak luka, bagaimana dia bisa ngajarin mendidik muridnya dengan baik? Ya, kalau persoalan mental dirinya aja masih belum beres gitu. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu, kesehatan mental ini nggak kelihatan. Berbeda dengan sehat fisik, itu kelihatan, ada barometernya. Kalau fisik kan jelas ya, apa tanda-tanda fisik kita mulai agak sakit nih.
Kita pegang dahi, oh agak anget ya, agak panas suhu tubuhnya. Nah, itu sehat fisik kan jelas. Sakit perut, sakit pinggang, ada gejala-gejalanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kesehatan mental? Ada nggak barometernya? Sebetulnya ada barometernya, Bapak Ibu. Nah, barometernya itu feeling, perasaan itu anugerah dari Allah tuh. Atau disebut juga dengan emotion, emosi gitu ya. Jadi kalau kita pengen sehat secara mental, kita perlu cek, kita perlu sadar, berdekat-dekat dengan yang namanya emosi. Kita perlu berlatih untuk menangkap pesan dari emosi yang kita rasa. Emosi itu rahmat anugerah dari Allah loh Bapak Ibu, yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Nah, sayangnya banyak yang keliru. Kadang-kadang kita tuh mengkategorikan emosi jadi dua, positif, negatif. Ini emosi positif, ini emosi negatif gitu ya. Itu sebenarnya kurang tepat sih. Karena sebenarnya emosi itu baik yang kita sebut positif atau negatif, itu tuh tanda. Tanda apa? Tanda mengenai apa yang sedang ada dalam pikiran kita. Nah, tugas kita menangkap pesan itu tuh sinyal gitu. Ada pesan penting apa nih untuk saya dengan apa yang saya rasakan ini. Jadi kalaupun kita mau membagi emosi, bisa kita bagi menjadi dua. Ada emosi yang nyaman atau comfortable emotion, misalnya senang, bahagia, tersanjung, terinspirasi, itu emosi yang nyaman. Tapi ada juga emosi yang nggak nyaman, uncomfortable emotion. Apa emosi yang bikin kita nggak nyaman? Marah, sedih, kecewa, cemburu, menyesal. Itu sebetulnya sinyal itu bagus selama kita bisa baca sinyal itu dan kita bisa proses itu jadi kebaikan. Jadi yang jadi masalah itu bukan emosinya tapi bagaimana cara kita menata ruang batin kita, menata diri kita supaya sinyal-sinyal yang kita tangkap itu ujungnya jadi kebaikan. Bisa difahami ya Bapak Ibu? Bisa difahami ya? Nah, tapi masalahnya banyak orang salah dalam mengelola emosinya. Kita bahas ya, Bapak Ibu. Paling tidak ada tiga kesalahan. Nih, tiga kesalahan dalam mengelola ruang batin. Apa aja? Yang pertama, ditekan atau dipendam. Itu dalam bahasa psikologi disebut dengan repress. Ya kita menekannya, kita pura-pura nggak apa-apa kok, aku baik-baik saja. Padahal di dalamnya ini ada sedih, ada marah. Kalau ditahan sebentar itu boleh. Itu namanya sabar. Sabar tuh bukan menekan Bapak Ibu. Sabar tuh menahan, tapi kita tetap tetap aware dengan emosi itu. Kita nggak pura-pura baik-baik saja. Makanya orang yang sabar itu kan belum tentu ridho. Dia belum ridho. Dia masih berat hatinya. Dia masih sempit dadanya. Tapi dia menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, untuk tidak ngomongin apa-apa yang Allah murkai, untuk tidak melakukan apa-apa yang Allah nggak ridhoi gitu loh. Sebagaimana ungkapan Nabi yang sudah kita bahas di webinar sebelumnya itu, Nabi itu ketika anaknya namanya Ibrahim itu wafat, Nabi sedih, nangis juga, dan beliau mengatakan mata ini menangis, hati ini bersedih, tapi tidak akan lisan ini mengungkapkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Ya, jadi itu namanya sabar. Sabar tuh bukan ditekan. Kalau ditekan tuh masalah. Jadi menekan tuh kayak nggak mau deal sama emosi itu. Ini bahaya. Kenapa? Ini sangat nggak sehat. Karena kalau dia semakin ditekan, dia akan tersimpan di alam bawah sadar. Suatu waktu dia akan meledak tuh, kayak bom waktu. Dan ketika itu meledak, bukan cuma dirinya yang sakit, bahkan kita bisa jadi sumber sakitnya orang lain gitu. Naudzubillah. Orang yang terlalu lama menekan-nekan emosi, akhirnya gampang gampang senggol bacok gitu. Ketrigger sedikit ngamuk sama orang yang mungkin nggak salah apa-apa gitu. Ya Allah, ya Rob. Makanya kalau kita lihat di jalan gitu ya, wah tiba-tiba orang ketrigger dikit ngamuk, dipukul orang berdarah, bahkan sampai ada yang dibunuh. Ya Allah, ya Rob. Itu saya bisa pastikan orang yang kayak begitu tuh, dia menekan emosinya terlalu lama dan dia lampiaskan. Ini yang kedua nih, dilampiaskan dengan cara yang nggak jernih. Ya,
Ini kita throw to other people. Ini juga nggak sehat. Ya, Bapak Ibu. Nah, kesalahan yang ketiga diabaikan. Kita tuh escape, kita lari dari emosi itu. Nggak, aku nggak mau lihat ah. Nggak ada deh, kita lempar ke belakang. Kita nggak mau duduk sama emosi itu. Kenapa? Karena sakit kalau duduk sama emosi itu, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kalau kita mau duduk aja, kita kita izinkan dia hadir ya. Allow yourself to be human. Kita mau duduk dengan itu dan pelan-pelan kita proses. Lama-lama jernih kok. Jadi bisa dipahami ya. Jadi saya ulang ya, ada tiga kesalahan nih Bapak Ibu dalam mengelola ruang batin. Yang pertama, ditekan. Yang kedua, dilampiaskan. Ini destruktif sekali. Atau yang ketiga, kita lari, kita abaikan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pesan dari emosi itu nggak kebaca, nggak sampai. Ya, kalau kita nggak dapat pesannya, nggak tuntas dalam memprosesnya, akhirnya itu nggak mengubah kita jadi diri yang lebih baik. Nah, terus gimana dong coach kalau tiga ini salah? Nah, untungnya ada cara satu lagi. Ini sebuah proses yang saya sebut dengan let it flow, mengalirkan emosi. Jadi emosi itu dialirkan Bapak Ibu. Semakin kita nggak mengizinkan sebuah keadaan itu hadir dalam hidup kita, kita memaksa seakan-akan hidup ini harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu kita akan semakin sulit pulih. Iya. Nah, jadi let it flow itu sebuah proses. Bagaimana kita mengizinkan segala hal itu datang dalam hidup kita. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang enak, kadang gak enak. Kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Kadang dipuji orang, kadang dihina orang. Ya, kadang sehat, kadang sakit. Kadang sesuai harapan, kadang nggak sesuai harapan. Itu sebuah kewajaran hidup. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita izinkan itu hadir. Kita rasakan. Kita coba baca pesan cinta dari keadaan ini. Dan pelan-pelan kita relakan. Bahkan ujungnya kita rayakan. Kita serahkan kepada Allah. Nah, proses itu tuh Bapak Ibu yang saya sebut dengan let it flow. Dengan sepenuh sadar. Makanya di kelas Let It Flow ini selama 40 hari nanti Bapak Ibu kita akan belajar sama-sama untuk melatih paling tidak ada 5 kesadaran. Jadi kelas ini kelas yang udah lengkap nih karena ini gabungan antara mentorship lapang dada dengan inner healing ya. Dulu terpisah tuh Bapak Ibu. Saya punya kelas sendiri judulnya mentorship lapang dada, ada lagi kelas judulnya inner healing. Nah, setelah saya coba renungkan, ini dua materi yang nggak bisa dipisah sebenarnya. Ini saling kait mengait. Akhirnya saya gabung. Saya bilang sama teman-teman, yuk kita desain kelas yang itu menggabungkan antara mentorship lapang dada dengan inner healing. Karena ini saling menguatkan. Ya. Dan lagi-lagi ini butuh dilatih Bapak Ibu. Jadi pertama-tama kita perlu menghadirkan kesadaran itu. Jadi kita identifikasi diri kita. Sebenarnya kita nggak perlu tersinggung Bapak Ibu saat kita teridentifikasi mungkin batin kita, mental kita lagi nggak sehat. Nggak apa-apa, itu sebuah kewajaran hidup kok. Nggak apa-apa kita nggak baik-baik saja. Oh, jangankan kita, Nabi aja ngalamin sebuah keadaan berat, merasa hancur, merasa sedih. Itu Nabi loh. Karena setiap kita punya PR masing-masing. Termasuk saya nih sebagai seorang trainer, sebagai seorang life coach. Kalau ditanya, apakah mental saya 100% sehat? Saya rasa nggak juga. Saya juga punya banyak PR yang perlu saya selesaikan. Apalagi kalau ngomongin kolbu ya, aduh PR saya banyak banget. Mungkin masih ada riaknya, masih ada sombongnya, masih ada dengkinya, masih suka marah dalam beberapa hal. Jadi kita nih ngaku aja Bapak Ibu, kita tuh punya problem dalam urusan batin. Nah, memang bedanya kalau penyakit fisik itu orang gampang ngaku dan dia akan berusaha keras untuk mengobati sakit fisiknya, ya nggak? Ditanya sama dokter, sakit apa? Ngaku tuh kita. Sakit ini dok, bla 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 bla. Bahkan kita keluar waktu, keluar tenaga, keluar biaya supaya sembuh sakit fisik kita. Ya nggak? Nah bedanya apa? Kalau penyakit hati itu orang nggak mau ngaku. Padahal dia menderita tuh. Dia menderita secara batin. Tapi dia nggak mau ngaku.
Dan yang paling bahaya Bapak Ibu ya, ini sering saya sampaikan. Kalau penyakit fisik tuh paling kita nggak bisa merasakan nikmatnya makan. Ya nggak? Bapak Ibu kalau lagi sakit fisik, makan enak nggak? Makan nggak enak. Apakah mau makan nasi goreng, rendang, sate ayam, sebutin lah apa yang paling Anda suka. Tapi kalau lagi sakit fisik kan nggak enak ya, hambar aja gitu. Nah, yang lebih bahaya tuh kalau kolbu yang sakit, yang hilang itu nikmatnya ibadah. Naudzubillah. Yang hilang tuh nikmatnya ibadah. Sholat nggak kerasa nikmat, zikir kayaknya kosong gitu ya. Padahal Bapak Ibu demi Allah, aslinya ibadah tuh nikmat. Ya. Inilah bedanya Bapak Ibu, kelas-kelas yang berusaha kami hadirkan mungkin dengan kelas-kelas yang lain ya. Kalau Bapak Ibu ikut banyak ya program-program tentang healing, itu kadang-kadang nggak sampai pada ranah spiritual. Kadang-kadang yang diajarkan atau yang dilatih itu cuma mengendalikan emosi. Ya, mungkin berhasil tuh sampai tahap itu. Supaya nggak mudah marah, supaya tenang. Tapi menurut saya itu belum cukup. Mestinya latihan kita tuh diperdalam sampai mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, gitu loh. Makanya ciri khas dari program saya itu bukan cuma dengan pendekatan emosi, bukan cuma dengan pendekatan mind mastery, atau mungkin pendekatan psikologi, tapi justru ruhnya itu ada pada spiritual purification. Karena salah satu indikator jiwa yang sehat, pikiran yang jernih, itu tuh merasakan nikmatnya ibadah. Ya. Bapak Ibu punten ya, kalau yang sakit itu fisik, itu bisa gugurin dosa. Fisik kita sakit nih, itu menggugurkan dosa. Tapi kalau kolbu yang sakit, itu malah bisa berpotensi nambah dosa. Ya. Kalau orang punya sakit fisik, terus dia sabar dengan sakitnya, itu nambah pahala. Kalau dia ridho, itu doanya mustajab. Dan kalau dia meninggal, itu husnul khotimah. Tapi kalau kolbu yang sakit, berkeluh kesah, mumet, ruwet, nggak ridho, nggak mau terima, itu sudah mah menderita, dosanya nambah. Amal solehnya bisa nggak diterima. Dan meninggalnya terancam su'ul khotimah. Makanya Bapak Ibu, saya tuh berusaha konsisten dalam tema-tema ini ya. Bagaimana pentingnya kita bermujahadah. Ibu tahu nggak mujahadah itu apa, Pak? Mujahadah itu bersungguh-sungguh berlatih. Kita menyadari, kita mengakui, ya Allah pengen pulih. Dan itu yang coba kami hadirkan Bapak Ibu. Lewat program-program yang selama ini menemani Anda gitu. Eh, saya jadi mengundang, ayo Bapak Ibu kita belajar bareng yuk. Di kelas Let It Flow. 40 hari bareng saya insya Allah. Akhir Juli ini sampai nanti 40 hari ke depan ya. Juli, Agustus sampai September insya Allah. Terutama buat yang belum pernah ikut kelas saya nih. Nah, tapi di webinar kali ini saya akan berbagi beberapa prinsip dasarnya ya. Ada beberapa terapi dasar sebagai upaya kita untuk memulihkan diri. Mau tahu nggak? Siapa yang mau tahu? Tulis di chat box. Jadi paling tidak, kalaupun Bapak Ibu nggak ikut kelasnya, malam hari ini dapat gambarannya lah gitu ya. Dan nanti bisa Anda lakukan di rumah. Tapi kalau yang mau intens, betul-betul bareng-bareng, kita latihan bareng ya. Cuman saya nggak buka banyak, saya cuma buka maksimal 200. Saya bilang ke tim, tadinya mau buka lebih, saya bilang tolong jangan lebih dari 200, maksimal 200 peserta saja. Supaya lebih lebih intim dan lebih khusyuk lah ya. Dan sekarang udah 100 orang yang mendaftar. Jadi ayo Bapak Ibu. Nah itu linknya sudah ada di chat box ya, kalau yang mau tahu bisa tanya-tanya WA dulu ke Kak Lala nanti. Oke, nah saya akan coba kupas ya. Paling tidak ada 4 latihan dasar deh ya, seni untuk memulihkan jiwa. Ini sebetulnya sudah beberapa kali saya bahas dan saya nggak pernah bosan mengulang ini supaya Bapak Ibu paling tidak dapat gambaran basicnya gitu ya.
tentang seni memulihkan jiwa. Ada beberapa proses sederhana, terutama ini konteksnya self healing ya. Jadi kalau bisa tuh kita punya skill self healing Bapak Ibu. Self healing itu kemampuan untuk bisa pulih secara mandiri gitu. Ada kalanya mungkin kita butuh orang lain. Namanya makhluk sosial ya, tapi kita juga perlu punya kemampuan untuk bisa apa? Memulihkan diri secara mandiri. Self healing. Ada 4 latihan dasarnya. Apa aja, Coach Sony? Yang pertama, yang paling basic tuh Bapak Ibu, latihan napas. Ya, bernapas sepenuh rasa. Ini penting banget. Ini penting banget. Kok napas pakai latihan sih, Coach? Bukannya semua kita bernapas ya? Nah, kata-kata itu seringkali suka menyepelekan, ya, suka menyepelekan napas. Bukanlah saya dari bayi udah napas gitu kan. Itu napas yang secara nggak sadar biasanya, napas yang otomatis. Nah, adapun latihan napas yang saya maksud di sini, apa? Latihan napas yang memang dengan sepenuh sadar, Bapak Ibu. Dengan sepenuh rasa. Nafas yang memang sengaja kita lakukan. Untuk apa? Untuk meredakan ketegangan. Terutama saat kita mengalami emosi-emosi yang nggak nyaman. Nafas untuk merilis tensi. Ya, misalnya kalau lagi marah. Coba deh. Ini basic banget Bapak Ibu. Tarik nafas. Tahan sebentar. Lepaskan. Bahkan sering saya katakan ya di berbagai kesempatan, napas itu sebenarnya Bu, gurunya ikhlas. Karena dari napas, kita belajar yang pertama menerima, yang kedua menahan, yang ketiga melepaskan. Orang yang sulit pulih itu yang nggak mau melepaskan, pengennya menggenggam terus. Ya. Pada dalam hidup itu ada waktunya kita nerima, ada waktunya kita menahan mungkin, ada waktunya kita perlu melepas. Jangan suka digenggam terus, Bapak Ibu. Coba-coba. Mau praktek bareng nggak nih? Kita cobain ya. Coba Bapak Ibu. Eh, duduk yang nyaman, duduk yang nyaman. Ini latihan sederhana aja yang biasa saya pakai kalau lagi mendampingi orang-orang yang sedang butuh ditenangkan. Ya. Suara saya aman ya, Mas Hendro? Aman ya? Gimana coach? Ya. Coba sekarang pejamkan matanya. Bapak Ibu pejamkan matanya, atur napasnya. Fokus dengan suara saya. Coba sekarang Anda hadirkan dalam bayangan Anda. Hal-hal apa sih yang kalau Anda ingat itu mungkin membuat ruang batin Anda tuh nggak nyaman gitu ya? Saya nggak tahu cerita Anda Bapak Ibu, kita punya kisah beda-beda. Tapi namanya manusia, kita pasti punya. Kadang ada sedih, mungkin ada kecewa, apapun judulnya. Coba pejamkan mata, hadirkan itu Bapak Ibu. Mungkin ada penyesalan, mungkin ada rasa berat yang itu sulit dijelaskan. Coba sekarang tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Lalu katakan, ya Allah, hamba ridho. Ya Allah, hamba ridho. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya.
Kalau dengan ini engkau ampuni aku ya Allah, kalau dengan ini engkau ridho padaku ya Allah, maka aku pun ridho. Tarik nafas Bapak Ibu, hembuskan pelan-pelan. Ya Allah mudahkan ikhlasku semudah napasku. Ya Allah mudahkan ikhlasku semudah napasku. Akui aja kalau berat. Ya Allah walaupun sedih, sakit rasanya. Tapi mudah-mudahan ya Rob, dan hamba yakin ada kebaikan yang sedang kau siapkan di balik keadaan ini. Hamba ridho ya Allah. Gak apa-apa Bapak Ibu, walaupun mungkin belum sinkron antara mulut dan hati. Di hati masih berat, minimal mulut aja dulu ngomong. Itu namanya latihan. Ya Allah hamba ridho. Ya Allah hamba ridho. Maka ridhoilah aku ya Rob. Ngomong aja dulu. Raditu billahi rabbah. Sambil Anda atur napas. Tarik nafas, seakan-akan Anda menarik semua rasa yang gak nyaman itu, Bapak Ibu. Kemudian Anda hembuskan pelan-pelan. Ya Allah, mudahkan ikhlasku semudah napasku. Ya. Jadi, itu latihan basic. Yang paling tidak sebagai langkah awal kita supaya jernih dulu. Supaya kita nggak dikendalikan oleh ruang batin yang penuh dengan negativity. Nah kayak gitu kita latih terus Bapak Ibu. Makanya belajar tuh memang perlu ada mentor. Kalau belajar sendiri itu ada potensi tersesat. Saya punya banyak guru dan saya ngerasa hidup saya itu banyak berubah karena saya dibimbing oleh guru-guru. Gitu. Salah satu poin penting untuk bisa punya hidup yang berkualitas, perlu ada yang dampingin Bapak Ibu. Baik itu secara langsung maupun secara nggak langsung. Gitu ya. Kenapa sih napas tuh menjadi kunci Bapak Ibu? Karena napas tuh kayak mengembalikan kendali hidup kita gitu. Banyak orang yang merasa sempit dada karena dia sedang kehilangan kendali. Dia masuk pada zona yang itu di luar kendalinya. Jadinya overthinking, ya, cemas yang berat. Makanya nafas tuh kunci. Anda terampil di sini, itu Anda juga akan terampil menata ruang batin. Insya Allah ya. Nah ini nanti akan dibahas lebih dalam di kelas Let It Flow ya. Tadi cuma cuplikan yang minimal Bapak Ibu bisa merasakan feel-nya lah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini jarang jarang orang sadar, salah satu self healing terapi yang juga cukup ampuh itu nulis. Nulis juga ini penting loh Bapak Ibu. Tapi tolong digarisbawahi ya, yang saya maksud nulis di sini bukan nulis di sosmed kemudian kemudian curhat ke publik, bukan. Itu namanya caper ya. Itu tuh malah bikin masalah makin runyam. Jangan Bapak Ibu ya. Nulis tuh bukan nulis di sosmed, mengeluh bukan. Tapi memang kita mencurahkan segala isi hati lewat tulisan. Ini self healing yang ampuh banget. Apalagi kalau kita bawa kepada Allah, mengadunya tuh ke Allah. Boleh gak sih kita curhat sama orang, coach? Boleh. Tapi pastikan orang yang tepat gitu. Bukan semua orang dan bukan sembarang orang. Kita tuh pengen memang cari solusi. Bukan cuma kepengen mengumumkan kepada dunia bahwa aku sedang menderita. Kadang-kadang ada orang sukanya gitu tuh Bapak Ibu. Setiap orang tuh punya masalah, tapi ada dua jenis orang. Ada orang yang pandai menyembunyikan, tapi ada orang yang hobinya itu mengumumkan kepada seluruh dunia gitu loh. Ya.
sebaik-baik tempat kita mengadu tuh Allah, Bapak Ibu. Ya misalnya journaling gitu ya, menulis segala rasa dalam sebuah buku. Ini salah satu cara yang ampuh untuk bisa mengurai pikiran yang kusut gitu. Kan saat kita mengalami uncomfortable emotion, apapun judulnya, itu kan tanda pikiran kita lagi kusut tuh Bapak Ibu. Nah begitu kita tulis apapun yang kita rasa, ya marah karena apa, sedih karena apa, kecewa karena apa, kita khawatir karena apa, itu saat kita menulis, kita lagi memperjelas dialog batin. Yang nanti pelan-pelan akan mengantarkan kita pada kelegaan. Dan membuat kita menemukan perspektif baru. Bahwa ternyata, oh iya ya, ternyata lebih berat di pikiran daripada masalah yang sesungguhnya. Jadi kalau menulis tuh kita kayak mengurai puzzle gitu. Makanya nanti di kelas Let It Flow juga saya ada beberapa latihan yang memang saya akan minta para menti ini untuk menulis. Dan itu nggak dibaca oleh siapapun, itu hanya antara Anda. For your eyes only, untuk mata Anda aja, dan Allah tentu yang maha tahu. Ya. Yang kedua itu. Yang ketiga, latihan tafakur namanya, atau contemplation. Menjeda sepenuh rasa. Ini penting banget. Apa itu tafakur? Kita mengambil jeda, ngambil waktu untuk kemudian berpikir mendalam. Kalau dalam konteks kita sebagai seorang muslim itu kan ya kita kaitkan dengan kekuasaan Allah. Isinya ya zikrullah Bapak Ibu. Refleksi diri, introspeksi, kontemplasi. Ini efeknya kita punya kesadaran spiritual yang lebih baik. Kita punya emosi yang lebih seimbang. Kita lagi menempuh sebuah proses untuk menghubungkan kita dengan inner self kita, dengan diri kita yang sejati sebagai seorang hamba, dan kita sambungkan kepada Allah. Ya. Salah satu penyebab kita itu kehilangan ketenangan karena lost connection. Lost connection. Kita tuh nggak nyambung Bapak Ibu. Mungkin zikirnya dibaca, ya. Tapi kadang-kadang kita cuma hafal teksnya saja, nggak betul-betul kita hayati. Karena zikir itu ada beberapa level. Ada orang zikir yang cuma lisan saja, tapi nggak sadar pikirannya. Level berikutnya ada orang zikir lisan, pikirannya sadar, tapi hatinya belum ikut. Level berikutnya semuanya tuh, lisannya berucap, pikirannya sadar, hatinya ikut, dan ujungnya melapangkan dadanya. Kan jelas kaidahnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Makanya nggak salah Bapak Ibu kalau para guru kita, para ulama kita itu ngajarin kita zikir, ngajarin kita kontemplasi, ngajarin kita tafakur. Itu bagian dari upaya kita untuk pulih. Ya. Oke ya. Dan terakhir yang keempat namanya latihan self-talk. Ini juga penting nih. Jadi dialog dengan diri. Jadi kita perlu sadar bahwa setiap hari itu kita ngobrol loh. Tapi ngobrolnya bukan sama orang, ngobrol sama diri sendiri. Setiap waktu, setiap saat. Nah, yang bikin dada kita sempit tuh Bapak Ibu, karena seringkali isi self-talk kita itu percakapan yang gak sehat. Banyak toksiknya. Nah, bagaimana itu bisa kita timpali gitu dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang memberdayakan. Oh enggak kok, semua akan baik-baik saja. Enggak, Allah ada bersama kita. Takdir Allah pasti yang terbaik. Itu kalimat-kalimat yang akan membuat kita lebih kuat, lebih bijak, lebih dewasa, lebih indah pribadinya. Makanya kata Nabi SAW, wa yu'jibuni al-fa'al. Nabi itu sangat kagum dengan al-fa'al. Al-fa'al itu apa? Kalimatun thayyibah. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang positif, baik sangka, optimis, penuh dengan trust. Ya, ngomong aja dulu. Ya. Dan ini saya rasa 4 latihan dasar yang menjadi pondasi untuk bisa
pulih insya Allah. Bapak Ibu gini loh, ketika saya ngomongin pemulihan jiwa, itu jangan berpikir efeknya itu hanya pada perasaan. Oh, kenapa kita perlu pulih supaya tenang? Nggak sesempit itu Bapak Ibu. Saat kita bisa pulih jiwanya, itu ngefek ke banyak sekali aspek hidup yang lain. Anda buktikan kata-kata saya ya. Serius. Kalau Bapak Ibu bisa pulih, nanti efeknya apa? Bahkan efeknya pada keadaan karir kita, bisnis kita, keuangan kita, hubungan kita, dalam keluarga. Iya nggak? Ini bener banget Bapak Ibu. Makanya skill pemulihan jiwa itu jangan cuma dilihat, oh iya saya belajar pemulihan jiwa supaya tenang. Nggak sesempit itu. Karena begitu hati kita tenang, dada kita lapang, jiwa kita pulih, itu ngefek ke banyak aspek hidup yang lain. Makanya saya tuh gemes Bapak Ibu. Ini tuh satu keterampilan yang memang perlu kita miliki. Ya, saya tuh belajar kemana-mana Bapak Ibu tentang ilmu ini ya. Itu mungkin habis ratusan juta kali ya, dalam dan luar negeri. Dan memang saya pun dinasihati sama guru saya tuh untuk, pokoknya jangan pernah sayang kalau untuk ilmu yang itu kamu yakin bermanfaat buat hidupmu. Buang jauh-jauh, mahal, susah jauh, nggak boleh. Kata guru saya kalau untuk nyari ilmu, jangan ada kata mahal, jangan ada kata jauh, jangan ada kata susah. Dan bahkan semakin berat pengorbanan kita untuk dapat satu ilmu, itu biasanya efeknya besar banget dalam hidup. Ya, nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu, saya mendoakan semoga ayah bunda sekalian dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya, disehatkan jiwa raganya, dijernihkan pikirannya dengan rahmatnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.